Satu, saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang ini ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena ikan banyak kajian itu ya. Paling penting misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun. Yang coba ingat ya, yang ada yangnya nih. Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia, tidak boleh lagi beri surat utang, tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. Yang kedua, yang ketiga, IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan, ya, yang sudah sekarang udah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para konglo, oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Yang bekas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam, ada 36 atau berapa itu angkanya ya. Dan yang ketiga, saya mohon maaf banget ya. Selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan. Sudah berapa miliar ton tahu itu batu bara diangkut. Sudah berapa juta hektar tahu itu hutan-hutan ditebas, diangkut. Sudah berapa ribu atau juta hektar juga lahan-lahan milik adat dirampas. Ya, gasnya belum lagi macam-macamnya. Seharusnya dengan sumber daya alam yang sangat dahsyat itu dan dieksploitasi habis-habisan itu, mohon maaf lagi ya, seharusnya saudara-saudara saya, warga, masyarakat, penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera daripada kita di Jakarta, di Pulau Jawa ini. Karena harusnya mereka mendapat bagian. Tapi kita tahu dengan segala hormat dan mohon maaf, saya taruh dulu deh biar enak ngobrolnya. Ya, dengan hormat segala maaf, teman-teman saya, saudara-saudara kita semua di Kalimantan masih jauh dari kehidupan yang seharusnya dengan potensi sumber daya alam yang ceruk luar biasa itu. Yang keempat, yang kelima, musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu segala macam, tidak. Saya kembali minta maaf kepada para sultan Kutai, Sultan Pasar, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa segala macam, termasuk suku-sukunya, suku Pasar, suku Kutai segala macam, termasuk suku Dayak tadi. Semuanya saya minta maaf, tapi mereka semua bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Dan siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan para pejabat publik kita. Oke? Cukup itu ya. Izin Pak, saya dari Kalimantan langsung. Siap. Ya, saya dari media sana. Apa yang mau disampaikan Pak? Ini kami siaran langsung, ini disaksikan. Panjang lebar tadi Ya, saya. bukan, artinya permintaan maaf tadi apakah sudah cukup seperti itu aja? Kami mau sampai jam 10. Ya, tolong ya kami jam 10 nih. Karena bagi kami warga Balikpapan, warga Kalimantan. Persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong. Tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law. Saya mengkritisi RUU Minerba. Saya mengkritisi revisi KPK. Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan inceran karena podcast saya sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Dibidik artinya sadar bahwa bakal ditahan gitu Pak? Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Nanti teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan, bukan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap, tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh lebih besar daripada soal hukumnya. Gitu Bang ya? Iya. Oke? Jadi pemanggilannya ada peristiwa hukum yang dituliskan nggak?
terkait apa? Nah ini nih, beliau nih, kalau hukum ya. Di dalam BAP yang dalam pemanggilan yang baru sudah ada. Terkait apa, Pak? Ya, Terkait yang ya, Menhan atau terkait yang Kalimantan tempat kasus Kalimantan masalah tempat apa? timbunan anak? Iya, seperti itu. Kemarin kan sempat katanya Dewan Pers itu, tapi belum ada info kan dari Dewan Pers sudah. Nanti setelah BAP ini baru akan kita kirim surat ke Dewan Pers. Oke, Tergantung dari hasil BAP sekarang ini. Ya. Ini sebentar lagi dikit lagi ya. Soal pers itu tadi pagi saya baca di Republika kalau nggak salah. Itu lucu. Yang tulis Rusdi reporternya. Dia mewawancarai ketua PWI Kota Depok. Siapa? Rusdi juga. Jadi dia mewawancarai dirinya sendiri. Ya. Dan dia, waduh saya mau bilang apa ya, kasihan juga tuh anak ya. Dan redakturnya juga mestinya paham. Dia mewawancarai diri sendiri, kemudian dia tanya di Dewan Pers, ya nggak ada saya lah. Ya, nggak ada sebenarnya kita gitu. Ini ya, nih. Ya, ini. Saya anggota PWI. Tuh. Oke. Pak Edi bersedia minta maaf langsung ke Kalimantan, Pak. Penyidik Barreskrim Polri sebagai saksi kasus ujaran kebencian. Edi mengaku sudah siap bila akhirnya ditahan seusai pemeriksaan. Sebelumnya pada Jumat lalu, Edi tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Edi dilaporkan sejumlah pihak karena dianggap menghina masyarakat Kalimantan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ada rekan kami Putri Oktaviani di Barreskrim Polri yang memantau pemeriksaan Edi Mulyadi yang terjerat kasus dugaan ujaran kebencian. Okta, bagaimana perkembangan pemeriksaan Edi di Barreskrim Polri hingga siang ini? Selamat siang, Woro dan juga saudara. Sejauh ini Edi Mulyadi masih menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri bersama dengan penyidik terkait dengan polemik dugaan ujaran kebencian, yakni yang menyebut bahwa lokasi pemindahan ibu kota baru ini sebagai tempat jin buang anak. Tadi kami melihat bahwa Edi Mulyadi bersama dengan tim kuasa hukum hadir pukul 9.45. Ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya kita tahu seharusnya pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2022, tetapi Edi sempat berhalangan hadir dan juga kuasa hukumnya juga menganggap bahwa pemanggilan yang sebelumnya ini cacat prosedural seperti itu. Dan tadi yang disampaikan oleh Edi Mulyadi diantaranya adalah ia tentu saja meminta maaf kepada khususnya masyarakat Kalimantan maupun juga pihak-pihak yang merasa tersinggung begitu dengan pernyataannya soal jin buang anak ini, dan juga ia tetap menolak pemindahan ibu kota negara yang baru. Lebih lengkap, Woro dan juga saudara, kita akan dengarkan pernyataan dari Edi Mulyadi berikut ini. Ya, kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena IKN banyak kajian itu ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan. Ya, yang sudah sekarang udah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para
para konglo, para oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Yang bekas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam, ada 36 atau berapa itu angkanya ya. Ya, Waro dan juga saudara, tadi juga ada yang menarik bahwa memang meskipun belum ada kepastian apakah Edi Mulyadi nantinya setelah diperiksa akan langsung ditahan atau tidak, tetapi tadi kami sempat melihat bahwa Edi bersama dengan rombongan kuasa hukumnya ini ikut membawa pakaian begitu. Tadi ditanyakan apa alasannya ia ikut membawa pakaian untuk hari ini. Tadi ia jawab bahwa memang dirinya siap apabila nantinya langsung ditahan ketika setelah selesai pemeriksaan, karena ia beranggapan bahwa sebetulnya yang menjerat dirinya saat ini bukan hanya soal polemik tempat jin buang anak tersebut maupun juga sindiran terhadap Menhan Prabowo Subianto soal macan mengeong, tetapi ia juga merasa dirinya sudah dibidik begitu terkait dengan sikap kritisnya terhadap beberapa kebijakan pemerintah seperti misalnya RUU KPK, kemudian RUU Omnibus Law maupun juga RUU Minerba. Tadi juga kami tanyakan terkait dengan ia meminta pengusutan kasusnya ini menggunakan UU Pers. Ini tadi yang juga disampaikan oleh kuasa hukum dari Edi Mulyadi bahwa nantinya setelah dilakukan pemeriksaan menunggu BAP-nya, lalu nantinya mereka akan bersurat kepada Dewan Pers terkait dengan permintaan mereka bahwa pengusutan kasus ini bisa menggunakan Undang-Undang Pers. Walaupun sebetulnya Dewan Pers sendiri sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa tidak ada wewenang begitu untuk bisa mengusut, hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa karya jurnalistik apakah melanggar atau tidak, ataupun memeriksa apakah seseorang dalam perkara tertentu sedang melakukan pekerjaan jurnalistik atau tidak. Meskipun Dewan Pers tetap membuka apabila nantinya pihak dari Edi Mulyadi ini bersurat pengusutan kasusnya menggunakan Undang-Undang Pers. Tentu saja kita akan menunggu Waro dan juga saudara nanti setelah selesai pemeriksaan seperti apa, dan juga nanti kita akan tunggu bagaimana pernyataan dari polisi terkait dengan pemeriksaan Edi Mulyadi hari ini. Baik, terima kasih Putri Oktaviani dari Bareskrim Polri, jurnalis Kompas TV memantau jalannya pemeriksaan Edi Mulyadi.